Kalau dia tutup gap di sini berarti tanggal 18-nya itu reboundnya. Itu tanggal untuk rebound. Jadi kalau selamat datang di channel saya DH Herdiana. Kali ini kita bakal bahas soal emiten BBKP, terus LPPF sama GJTL, atau nanti ada yang lainnya ya. Pokoknya sekitaran situlah. Nah, yang pertama kita lihat dulu IHSG. IHSG rebound di sini tepat pada tanggal 18. Saya pernah live di hari Sabtu dan itu saya bilang tanggal 18 ini IHSG bisa rebound. Jadi ketika masih berada di candle hijau ini, kalau misalkan nanti nutup gap dia turun merah seperti ini, berarti rebound di tanggal 18 dan beneran rebound di tanggal 18. Berarti di sini market memang mau bergerak sideways ya. Ciri-cirinya di sini sebenarnya ada double top. Nah, calon double top. Tapi ketika di sini tanggal 18 terjadi kenaikan, berarti market menolak untuk turun. Pertanda bahwa market tidak mau melakukan double top. Di sini dia masih ditarik ke area atas ya. Seperti itu. Jadi market masih aman lah, masih bisa kita katakan market ini benar-benar akan bergerak sideways seperti ini. Ini sideways besarnya, kalau sideways kecilnya ya seperti inilah. Seperti itu ya. Jadi untuk IHSG kita masih berpikir positif, masih sideways. Kita ke LPPF yang mungkin ini bisa jadi bahan pantauan kalian di sini. Kita hapus dulu ya, ini pusing nih. Kita hapus. Kemarin pun saya bahas LPPF ini ya, LPPF kemarin kita bahas LPPF ini ada potensi mantul dan hari ini benar-benar mantul ya di area sini dan ini cukup bagus menurut saya ke depannya. Di sini ada inverter head and shoulder kalau kita lihat ya. Seperti ini. Nah, di sini inverter head and shoulder terjadi koreksi di sini wajar sebelum melanjutkan kenaikan selanjutnya. Ini di sini dia akan membuat kepala cangkul harusnya nih. Jadi di sini dia bisa putar balik ke arah atas. Ya. Jadi ada potensi di sini dia melakukan konsolidasi terlebih dahulu. Biasanya untuk inverter head and shoulder seperti itu. Jadi misalkan ada yang nyangkut ya kita masih bisa santai sih sebenarnya. Kita coba lihat dari Fibonacci ya. Fibonacci sini. Nah, dari Fibonacci dia masih mantul di area atas 1340, yaitu ada level Fibonacci 0.618. Nah, berarti itu merupakan level support yang cukup kuat. Nah, di sini bisa jadi potensinya dia akan konsolidasi, setelah itu dia up. Jadi buat yang pegang LPPF nggak apa-apa, kita pegang dulu dan stop lossnya ditaruh di di bawah 1340, jangan pas-pasan di 1340 ya. Selama dia masih bergerak di atas 1340 itu masih oke buat kita pegang. Kalau misalkan bang mau masuk pun gak apa-apa, silahkan aja, menurut saya ini oke buat masuk. Tapi bukan berarti nanti langsung hijau besok ya, karena saya bilang di sini konsolidasi, bisa jadi dikasih merah lagi seperti itu. Terus untuk keras kemarin saya sudah bahas juga, kita ulas-ulas sedikit aja ya. Untuk keras di sini terlihat kalau keras itu belum sanggup untuk breakout. Nah, kita tunggu di 710. Tadi saya sempat jual dulu karena takut. Kenapa takut? Karena di sini dia mendapatkan rejection kembali. Setelah dia mencoba untuk up ke atas sini, dia di reject kembali ke area bawah. Jadi saya takut ini di bawah turun lagi. Jadi lebih baik tadi saya jual dulu, saya TP walaupun cuma 1,5%. Nah, lebih baik besok saya kalau misalkan keras naik, saya buy on breakout di atas 710. Kita tunggu ya.
Kalau kita lihat dari time frame kecil nih, time frame 4 jam, saya biasa lihat. Nah, di sini time frame 4 jamnya 2 kali mendapatkan penolakan. Ini percobaan yang pertama turun. Sesi 2 dia nyoba lagi nih. Nyoba lagi, turun lagi. Jadi masih benar-benar nggak kuat. Keputusannya ya besok kita lihat bisa breakout atau enggak. Semisal besok dikasih merah ya udah. Dia berarti bakal turun lagi dulu. Kalau sampai besok dikasih merah. Ya. Kenapa tadi saya jual ya karena itu. Untuk BBKP Bang banyak diakumulasi asing. Tapi kok harganya turun terus. Gak naik-naik di situ-situ mulu. Ya tenang, sabar. Akumulasi itu bukan berarti sekarang asing beli besoknya naik. Karena asing tuh ataupun bandar, bisa kita katakan bandar ya, bukan cuman asing, lokal pun bisa. Jadi bandar itu harus ngumpulin barang dulu yang banyak di area bawah. Karena kerjaan bandar itu ngehakain guys. Ya, jadi ketika bandar sudah mengumpulkan banyak barang di area sini, nanti bandar nih yang naikin harga, dia hakain harga atas. Kalau dia beli sekarang besok dihakain rugi. Jadi harus cari banyak barang dulu nih di area sini. Setelah barangnya banyak, dia haka pun nggak masalah. Average-nya nggak terlalu jauh. Misalkan dia kumpulin di sini 1000. Yang harus dia HK di sini 500 lot. Misalkan sampai ke harga 600. Average-nya kan cuma naik setengahnya. Jadi masih untung. Ya bayangin aja kalau dia ngumpulin barang 500 lot di sini, harus HK 600 lot di sini, rugi dong. Jadi barang di bawah tuh harus lebih banyak ketika dia HK ke atas. Seperti itu. Jadi menurut saya wajar aja dia di sini sedang membuat pola kepala cangkul ya. Seperti ini mungkin gambarannya. Nah, seperti itu. Jadi ini cangkulannya, nanti badannya ke sini, ke area atas. Jadi sabar dulu, atau bisa jadi ditarik dulu nih ke bawah. Setelah itu di up. Seperti itu. Yang jelas sabar ketika kita lihat akumulasi bandar banyak, asingnya banyak masuk, itu lumayan aman lah menurut saya. Ya. Walaupun dibawa turun lagi berarti ada potensi. Kenapa saham ini banyak diminati asing? Bang, EP jualan terus, ya wajar. Perpindahan barang dari EP ke asing. Kalau EP nggak jualan, EP kan yang punya barang banyak, terus nanti asing dapat barang dari mana? Asing butuh banyak buat akumulasi. EP lah yang jualan. Nanti EP jualan ke asing, barang asing banyak, asing yang naikin. Giliran lah, seperti itu. Dulu EP yang kumpulin, ya, terus dia yang naikin. Ya sekarang giliran dia yang TP, asing yang kumpulin, seperti itu. Kalau EP nggak jualan-jualan, nggak untung-untung dong. Seperti itu istilahnya. Kalau kalian mau mengenal bandarmologi juga ya seperti itu, ya. Jadi bukan hanya melihat oh si ini jualan nih, si ini beli. Nah kalian harus paham dulu alur dari akumulasi itu seperti apa. Seperti itu ya. Tapi bukan berarti nggak bisa dibawa nyelam. Bisa aja dia bawa nyelam dulu nih, bawa nyelam sini, baru dia naikin tinggi. Seperti itu. Oke. Biar kalian paham juga sedikit soal bandarmologi. Nggak mentang-mentang asing borong langsung naik, nggak seperti itu. Ini kalau dari segi teknikal pun lagi buat kepala cangkul. Setiap kenaikan tuh ada proses, nggak seperti ini. Tapi seperti ini. Terus di sini dia buat kepala cangkul dulu, setelah itu di up. Kalau downtrend pun seperti ini. Kepala cangkul dulu nih. Ini seperti ini ya. Ini downtrend. Ini kepala cangkul. Ini badannya ke bawah. Seperti itu, nggak sembarangan. Oke, kurang lebih seperti itu, singkat aja kali ini. Terima kasih.